Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pasti pada nungguin nih tema kita yang ini ya. Ini kita ngangkat tema tentang taubat yang diulang-ulang. Ayo siapa yang taubatnya diulang-ulang berarti maksiatnya diulang juga ya. Baik, ini gimana sih hukumnya? Boleh enggak? Langsung aja kita akan sikapi dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ahmad Ja'far. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dan pemirsa iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita segala bentuk aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita menjadi manusia yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia tentu mendambakan menjadi manusia yang dicintai. Baik dicintai oleh sesama manusia, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ibu senang gak kira-kira kalau suami cinta? Senang, iya. Senang gak kira-kira kalau anak cucu cinta? Senang. Lebih-lebih bila Allah mencintai kita. Nah, untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubat yang semurni-murninya. Di ayat lain surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Jadi salah satu cara untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, salah satu cara untuk mengetuk pintu mahabbah kepada Allah, maka dengan cara senantiasa memperbanyak taubat dan senantiasa memperbanyak menyucikan diri kita. Jamaah dan pemirsa iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tidak lepas daripada salah dan khilaf. Akan tetapi manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, yakni ketika melakukan kesalahan dan melakukan kehilafan, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun maksiat dosa yang telah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita miliki pada saat ini, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Maka ketika manusia terjebak dalam melakukan kemaksiatan, terjebak dalam lingkungan dosa, maka pada saat itu pula
terbuka pintu maaf kepadanya bila ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian selanjutnya ada yang tanya, Ustadz, boleh nggak kita taubat berulang-ulang? Iya. Melakukan maksiat, melakukan dosa, kembali bertaubat. Kemudian setelah itu kembali kepada dosa yang sama atau dosa yang lain. Bisa tidak kembali bertaubat? Iya. Pemirsa Ainus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya 3+1. Ya, 3+1. Yang pertama, menyesali terhadap apa yang telah ia lakukan. Ada penyesalan di dalam diri, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut, maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, berjanji di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kemudian selanjutnya +1, adapun dosa yang hubungannya sesama manusia, maka pintu maaf Allah terbuka ketika kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tersebut memberikan maaf kepada kita. Adapun persoalan hak, maka sampai hak itu kembali kepada yang bersangkutan. Persoalan utang, sampai utang itu kita lunasi atau dihalalkan yang bersangkutan. Nah, jadi kalau dosa hubungan kita sesama Allah, maka syaratnya ada 3. Dosa antara manusia kepada manusia, maka syaratnya +1, yakni meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan atau yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Nah, jadi selama kita bertaubat dengan ada penyesalan di dalam diri, kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi, maka yakin di dalam hati bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya kita terjebak, tidak ada unsur kesengajaan, memang kita terjebak dengan godaan iblis yang sangat luar biasa, maka kita kembali bertobat, memenuhi syarat-syarat yang disampaikan sebelumnya, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun unsur kepura-puraan dalam bertaubat, maka tentunya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah yang sering kita dengar adalah taubat sambal. Makan sambal, ya udah nggak pengen makan lagi. Tapi ketika pedasnya hilang, ya dicicipin lagi. Ya. Nah, kemudian dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kita tidak bisa lepas daripada kehilapan. Tidak ada manusia yang menjamin dirinya suci. Tidak ada manusia yang menjamin dirinya dalam sehari tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Tetapi yang diperhitungkan adalah siapa yang paling senantiasa istiqamah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat melakukan kesalahan dan kehilafan. Nah, kemudian dalam kehidupan kita, tentunya untuk menjadi manusia yang mulia, kita kembali adalah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, senantiasa memperbanyak bertobat kepada Allah dan senantiasa memperbanyak menyucikan diri kita. Maka dengan demikian, mudah-mudahan dalam aktivitas kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini untuk senantiasa meminimalisir untuk melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Kita berniat tanamkan di dalam hati, todok puli taruh puli, makan repaku jembatan, sepi pina malara, malara tembal larak larakeng, istiqamah di dalam hati. Setiap mata ini melihat yang baik-baik. Setiap kali telinga ini mendengar yang baik-baik. Setiap kali mulut ini berucap dengan kata-kata yang jujur, kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati sesama manusia. Setiap kali tangan ini bergerak untuk melakukan kebaikan, bergerak untuk berderma, membantu orang lain. Setiap kali kaki ini melangkah untuk melakukan kebaikan. Setiap kali hati ini berprasangka baik. Supaya apa? Dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, sewaktu-waktu ajal menjemput kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang melakukan kebaikan atau husnul khatimah. Pemirsa,
iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Selagi masih ada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan. Sebelum kesempitan itu tiba, kita masih diberikan kekuatan. Sebelum lemah itu tiba, kita masih diberikan kesehatan. Sebelum sakit itu tiba, kita masih diberikan kehidupan. Sebelum kematian menjemput, maka marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sewaktu-waktu kita kembali kepadanya, maka kita kembali dalam keadaan suci dan insya Allah diberikan balasan surga, yakni nikmat abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Guru, Amin ya rabbal alamin. ini kadang-kadang kan kita yang namanya manusia ya, taubatnya sih udah bener guru, bener-bener taubat bener dah. Apa nggak ada sama sekali niatan mempermainkan taubat ya. Tiba-tiba hilap lagi guru. Namanya manusia ya. Iya. Terus tugas kita tetap taubat lagi kan guru ya. Taubat. Jadi menurut guru nih taubat yang main-main yang nggak boleh. Tapi kalau emang bener-bener kita taubat insya Allah diterima sama Allah ya guru ya. Benar. Artinya kita berjihad. Artinya kan dalam menjalani kehidupan dunia ini tentunya kan ada musuh kita. Iya. Yuwaswisu fi sudurin Sudurinas, bener. Makasih guru ilmunya. Ya, Pokoknya kita usaha terus ya guru ya. Iya. Baik, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah lelah untuk bertaubat. Tidak ada yang namanya orang ingin mempermainkan yang namanya taubat ya. Tapi kita manusia memang ladangnya hilaf. Apabila melakukan kesalahan, taubat, benar-benar taubat sama Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.